Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hari ini kita akan belajar tentang kritik sanad hadis. Kita akan membaca pada kitab At-Tafsir Mustalah Hadis atau yang dikarang oleh Syekh Syarif Salahuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang apa itu al-isnad. Al-isnad ini salah satu ilmu yang sangat penting dalam ulumul hadis. Bahkan seorang ulama mengatakan al-isnadu minad din, falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnad, andaikan bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang bisa berbicara sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginan dirinya sendiri, tanpa adanya referensi, tanpa adanya bukti, tanpa adanya hujjah yang jelas. Kita akan belajar tentang isnad hari ini. Kita akan belajar pertama mengapa isnad itu penting. Lau qala lana syakhsun, andaikan ada orang yang berkata kepada kita, innal mas'ul al-fulani, sesungguhnya orang ini, alladzi kana mundu mi'atai am kana khabaru kadza wa kadza. Orang ini punya berita. Orang ini sudah meninggal 200 tahun, tapi dia punya berita begini. Misalkan ada yang berkata demikian. Anda misalkan Abdurrahman bilang, ini ada Syekh, misalkan Syekh Toha, Syekh Toha ini kabarnya begini. Ini beliau sudah meninggal 200 tahun yang lalu misalkan. Ada orang yang berkata demikian. Fa idza kana al-amru ghairu muhim lana fa innana la nubali. Nasma' wa la nubali. Kalau yang dikatakan itu tidak penting, kita mendengarkan tapi udah kita enggak ambil pusing, dengerin tapi udah lupa gitu. Amma law kana hamman bin nisbati lana, tapi kalau penting menurut kita, di anna tawaqqaf alaihi musalih amma, dan banyak maslahat ketika kita mendengarkan perkataan itu, fa innana sanahtaju ila an nata'akkad. Nah, kita butuh untuk nata'akkad itu kita butuh untuk benar enggak orang itu mengatakan seperti itu. Li'annana na'lam qat'an annahu lam yuqabiluhu binafsihi, karena kita tahu orang itu sudah meninggal selama 200 tahun. Na'lamu qat'an, kita tahu bahasanya pasti annahu lam yuqabiluhu binafsihi, orang itu tidak bertemu dengan orang yang berbicara itu dengan dirinya sendiri, artinya dia hanya mendengar kabarnya, beritanya, ceritanya. Li'anna dzalikal mas'ul tufiya qabla ayyulad hadzal ladzi yatakallam anhu, karena orang tersebut sudah meninggal sebelum yang berbicara tadi lahir. Fanas'aluhu, maka kita tanya kepadanya, malil ladzi akhbaraka bihadza, siapa yang ngasih kamu kabar ini? Fa idza qala masalan akhbarani abi, saya dapat kabar, dia berkata, saya dapat kabar ini dari abi, akhbarani abi, saya dapat kabar dari bapak. Fanaqul, kita ngomong lagi, wa min aina arafa abuk, bapak kamu tahu dari mana? Fayaqul misalnya. Kemudian dia ngomong, akhbarani jaddi, bapak saya dapat kabar dari kakek saya. Idan faqad adhafa hadzal khabar ila qailihi, maka dalam hal ini orang itu telah menisbahkan berita yang dia bawa itu kepada penyampainya. Wa nasaba ilaihi al-qaul, dan dinisbahkan kepadanya al-qaul, perkataan itu. Hatta yabra huwa wa min mas'uliyatihi, sehingga orang yang sudah menisbahkan perkataan itu yabra itu menjadi tidak mempunyai tanggungannya. Faqannahu yaqul, seakan-akan dia berkata, al-uhdah ala hadzal ladzi akhbarani, maka tanggung jawab kepada orang yang sudah memberikan saya kabar ini, saya hanya menjelaskan. Sedangkan tanggung jawabnya pada orang yang mengatakannya. Wa ana faqat nakil lima balagani anhu, saya hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan kepada saya.
Hadhil idhofah tusamma isnad. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan seperti ini maka disebut dengan isnad. Isnad. Wa hadha nakil yusamma rawi. Adapun orang yang menyampaikan beritanya itu, yang hanya menyampaikan disebut rawi. Wal khabar nafsuhu yusamma riwayah. Sedangkan khabar yang disampaikan, isi berita yang disampaikan disebut riwayah. Wa aidan kullu man yanqiluna ilaihi yusammuna ruwah. Adapun semua orang yang disebutkan tadi, misalkan dalam contoh tadi bapaknya, kakeknya itu disebut ruwah ya. Jadi ruwah ini jamak dari kata rawi. Rawi ruwatun ya atau ruwah gitu. Wa hakadha hatta nasil ilal syakhsiyah al-hamah allati sadar anha al-khabar. Disampaikan begitu sampai kita sampai kepada orang penting yang pertama kali mengucapkan perkataan itu. Wa ta'addudu haula'i ruwah wa tasalsuli hadan naql. Adapun berbilangannya rawi-rawi ini dan berkesinambungannya berita ini yumatsal ma samahul ulama bisilsilah. Ini dinamakan oleh ulama dengan silsilah. Silsilah itu berarti apa? Ketersambungan rawi dengan rawi lain yang membawa berita itu. Wa kullu rawin yumatsil halqatan min halaqati hadas silsilah, dan setiap rawi itu menggambarkan satu rangkaian dari mata rantai silsilah ini. Walamma kana dinuna yu'khad minan nabi, karena agama kita ini diambil dari nabi, wa nahnu lam nu'asirhu, dan kita tidak satu masa dengan nabi, walam nasma' minhu bi anfusina, dan kita tidak mendengarkan hadis itu langsung dari nabi. Lidzalika nahnu nahtaj ila man yang qulu lana dinana, maka kita butuh kepada orang yang menjadi mediator yang memindahkan berita dari nabi itu kepada kita, yang kemudian disebut ar-ruwah ya. Ruwah jamak dari rawi. Wa hatta nata'akkad min sihhatir riwayah, sehingga kita yakin dengan kesahihan riwayah, labudda awalan an na'rif man hum ar-ruwah. Kalau kita ingin tahu berita itu benar atau tidak, kita harus yakin terlebih dahulu siapa ini rawi-rawinya. Ai ma hiya silsilah allati tasiluna bin nabi. Siapa saja orang-orang yang menyampaikan berita ini antara kita dan Nabi Muhammad SAW. Wa qad yutlaqu ala hadha silsilah lafdhut tariq. Maka silsilah ini ada yang menggunakan istilah at-tariq alladzi wasalana ilal hadis, yang menyampaikan kita kepada hadis. Jadi ada silsilah itu disebut tariq juga, atau jalan ya. Tariq itu jalan ya teman-teman. Tariq jalan. Jalan yang menyampaikan kita kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang matan dan kalian sudah tahu itu apa itu matan dan hadis ya. Kalau silsilah sanadnya, orang-orang yang menyampaikannya itu disebut dengan sanad, ataupun isi ya, isi daripada yang disampaikan disebut matannya. Kita sudah pelajari itu ya kemarin. Nah, maka kita langsung saja. Wa yumkin talkhis ma sabaq bi anna al-isnad huwa idhafatur riwayah ila man rawaha. Isnad itu adalah menyampaikan atau menyandarkan riwayat kepada orang yang meriwayatkannya. Bisarfin nazari an sidqi hadhihi riwayah amla, dengan tanpa melihat apakah riwayat yang disampaikan itu sahih atau tidak. Wal hadisul musnad, adapun hadis musnad, huwal hadis alladzi dzukira bi isnadihi. Hadis yang disebut hadis musnad itu adalah hadis yang disampaikan atau dijelaskan, dituliskan beserta sanad-sanadnya. Kalau Anda mendapatkan perkataan al-hadisul musnad, maka itu hadis yang disampaikan berserta sanadnya. Wal kitab alladzi yusamma al-musnad, adapun kitab yang disebut kitab al-musnad, huwal kitab alladzi tuzkaru fihi al-ahadits, adalah kitab yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis bisnadiha. Jadi kalau ada kitab namanya kitab al-musnad, maka kitab al-musnad itu disebutkan hadis dan disebutkan juga sanad-sanadnya. Waqad ta'addadat al-masanid fi fatrah min fatratit tadwin al-hadis. Maka
sanad itu ta'addadat, berbilangan, berjumlah banyak, min fatratit tadwin, pada masa penulisan hadis. Wa nusiba kullu kitabin ila muallifihi, maka setiap kitab itu dinisbahkan kepada pengarangnya. Mislu Musnad Ibnu Abi Syaibah, maka ini pengarangnya namanya Ibnu Abi Syaibah. Jadi Imam Ibnu Abi Syaibah menulis sebuah kitab lengkap dengan sanadnya, akhirnya kitabnya dinamakan Musnad. Kemudian Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Musnadnya Imam Ahmad bin wa ghairihima, dan selainnya. Jadi banyak sekali kitab Musnad ini. Wa tahtawi ala ma asnada likulli rawin ala hiddatin, dan dalam kitab itu mengandung setiap hadis yang kemudian dinisbahkan kepada rawi-rawinya, minas sahabati faman ba'dahun, dari sahabat sampai orang-orang setelahnya, bitartibin khas lirrawa, dengan tertib khas dari para perawi itu. Langsung kepada contohnya teman-temannya. Ini amsilah alal isnad, contoh isnad ya. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah fi bidayah kitab sahih, dalam bidayah kitab sahih, haddatsana al-Humaidi. Jadi al-Humaidi di sini adalah al-guru daripada Imam Bukhari. Kemudian Abdullah bin Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Qala, beliau gurunya Imam Bukhari, Al-Humaidi, berkata, menggunakan kata qala, berkata haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala, Sufyan berkata, haddatsana Yahya, berkata kepada Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Qala, berkata Yahya bin Sa'id al-Ansari itu, akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin At-Taimi, annahu sami Alqamah bin Waqqas, bahwasanya dia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul. Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar, di atas mimbar ya. Saya mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, au imratin yang kihuha, atau hijrahnya kepada perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajarah ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia niat dalam hijrahnya itu. Al-Bukhari, hadis pertama ya. Ainal isnad, mana sanad dalam hadis itu? Yabdaul isnad min qaulil Bukhari, disebut isnad pada perkataan Bukhari, haddatsana Humaidi, itu awal sanadnya. Hatta qauli Umar radhiyallahu anhu, sampai perkataan Umar, sami'tu Rasulullah. Jadi semua itu dari perkataan Bukhari haddatsana Humaidi sampai perkataan Umar sami'tu Rasulullah disebut dengan al-isnad. Wa ainal matannya yang mana? Fa huwa qaulun Nabi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, itu adalah matannya. Wa yumkin tamtsil isnadil hadis asabiq ala sabilit taqrib bil silah allati, maka kita mungkin menuliskan silsilah itu dalam contoh berikutnya. Jadi dari Imam Bukhari yang mengatakan haddatsana Humaidi itu terdapat beberapa rawi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Antara Imam Bukhari dan Nabi Muhammad SAW ada 6 orang perawi ya. Al-Humaidi, Sufyan, Yahya, Muhammad, Alqamah, dan Umar. Fi hadzal isnad yujad bainal Bukhari rawi awil musannif awil mukharrij. Jadi Bukhari itu sebutannya adalah rawi atau disebut musannif atau mukharrij. Wa bainan nabi sittatu ashkhas, ada 6 orang yaitu yang disebut ruwah atau syuyuh ya. Jadi sebutan bagi rawi itu setelah Imam Bukhari boleh dibilang ruwah, boleh dibilang syuyuh ya. Demikian teman-teman yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.